Halo teman-teman, thank you banget sudah mampir di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mereview dua film sekaligus. Film pertama Money Monster dan film kedua Yes Man. Buat teman-teman, saya minta tolong banget untuk membantu subscribe channel YouTube saya ini dan like video ini untuk keperluan tugas kuliah saya. Thank you, selamat menonton. Baik teman-teman, langsung aja. Di film pertama ini saya akan membahas sinopsis film Money Monster. Film ini dirilis pada tahun 2016, yang dimana menceritakan tentang seorang pria yang bangkrut setelah mengikuti saran dari acara TV yang bernama Money Monster. Karena dia curiga dengan acara TV tersebut, akhirnya dia menginterogasi pembawa acara tersebut dalam sebuah siaran langsung untuk dapat tahu fakta yang sebenarnya. Di awal cerita, kita akan melihat seorang pria yang bernama Lee Gates yang sebagai pembawa acara TV Money Monster tersebut. Pada acara ini, Lee Gates sedang membahas saham Ibis yang sedang anjlok parah, yang dimana menurut dari penjelasan CEO-nya disebabkan karena malfungsi atau kesalahan algoritma sehingga dapat merugikan sampai 800 juta dolar dalam satu malam saja. Nah, pada hari ini sebenarnya Lee Gates ingin bertemu dengan CEO-nya yaitu Walt, CEO Ibis. Tapi Walt batalkan janji karena dia pergi ke Jenewa. Kemudian pada akhirnya dia diwakilkan oleh kepala komunikasi Ibis yang bernama Daniel Lester. Ketika Lee memperkenalkan Daniel Lester, tiba-tiba seorang pria yang bernama Kyle masuk dari belakang studio TV dan membawa dua kardus. Dia masuk ke dalam studio dan menyandra Lee dan meminta siaran live kembali dinyalakan. Kemudian Kyle meminta untuk Lee untuk membuka dus yang isinya rompi yang sudah dipasangin bom tersebut, dan dia meminta Lee untuk memakainya. Dan di acara live yang disiarkan tersebut, Kyle mengatakan bahwa hal-hal mengenai bursa saham dan trading ini sudah dimanipulasi. Di luar studio terlihat polisi sedang mencari cara untuk bisa masuk ke dalam studio untuk membebaskan Sandra. Kemudian Kyle meminta hanya ingin berbicara kepada Lee dan CEO Ibis yaitu Walt. Namun ketika Patty mencoba mencari tahu keberadaan Walt sedang tidak ada di kantor. Akhirnya Daniel Lester mencoba berbicara dengan Kyle melalui siaran yang ditayangkan langsung dari kantor Ibis. Namun hal itu hanya membuat Kyle kesal karena Daniel juga tidak tahu apa-apa tentang alasan masalah saham Ibis ini yang sebenarnya. Dan Kyle menghancurkan monitor di dalam studio tersebut dengan menembaknya. Sementara itu, sedang terjadi demo besar-besaran di Afrika Selatan untuk menolak pertambangan yang nanti kita akan ketahui bersama apa hubungannya dengan aksi ini dengan saham Ibis ini. Kemudian di suatu tempat, Daniel Lester sedang menunggu kedatangan Walt dari Jenewa. Daniel Lester menelpon seseorang yang bekerja untuk perusahaannya untuk membuat algoritma saham Ibis. Pria itu mengatakan untuk kerugian sebesar itu tidaklah mungkin karena kesalahan algoritma, tapi pasti karena ada campur tangan manusia juga. Daniel Lester pun mulai curiga kepada Walt, yang setelah mengetahui Walt bukan pergi ke Jenewa, tapi ia malah ke Afrika Selatan. Dia kemudian memberikan informasi tersebut kepada Patty, dan Patty pun mencari tahu semua yang dilakukan Walt di Afrika Selatan bersama dengan timnya. Kemudian di dalam sebuah studio yang dimana Kyle dan Lee berada, terlihat seorang sniper yang sudah membidik pemicu bom di rompi Lee. Lee akhirnya menghindar dan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Kyle bertemu dengan Walt Camby bersama dengan seorang kameramen yang terus merekam, dan Lee berjalan di belakang Kyle supaya polisi tidak bisa menembak pemicu bom di rompinya.
Mereka berdua dan bersama kameramen tersebut pun keluar gedung dan berjalan dengan disiarkan secara langsung. Di luar gedung, terlihat banyak orang yang mendukung Kyle karena mereka merasa diwakili untuk menanyakan di mana uang mereka. Patty pun telah menemukan beberapa kebohongan Walt yang bersangkutan dengan masalah ini. Dan dia pun terus memberitahukan kepada Lee. Singkat cerita, Walt yang mengetahui bahwa Lee dan Kyle sedang mencarinya, Walt pun mencari cara untuk kabur. Tapi pada akhirnya mereka pun ketemu. Lee dan Kyle akhirnya pun bekerja sama untuk meminta klarifikasi tentang anjloknya saham IBIS tersebut. Kyle pun meminta agar Walt memakai rompi bom tersebut. Awalnya, Walt berusaha meyakinkan bahwa itu karena malfungsi dan kesalahan algoritma. Namun, Lee membuka semua kebohongan Walt dibantu dengan data yang didapat dari kru Patty dan disiarkan langsung. Namun, Kyle yang sudah tidak sabar akhirnya memaksa Walt untuk mengaku bahwa itu adalah kesalahannya. Ketika Walt sudah mengaku, Kyle melepaskan jaringnya dari pemicu bom tersebut. Dan pada saat itu juga, seorang sniper menembak Kyle tepat di dadanya dan menyebabkan dia tewas di tempat. Walt ternyata tidak kenapa-napa, karena sebenarnya bom itu adalah bukan bom sungguhan, tapi hanya rompi yang berisikan tanah liat. Kejadian tersebut pun membuat saham IBIS harus diinvestigasi lebih lagi oleh polisi atas dugaan praktek penggelapan uang. Sementara itu, acara TV Monster yang dipandu oleh Lee mendapatkan rating yang sangat tinggi dan film pun selesai. Oke teman-teman, di film kedua ini kita akan membahas film Yes Man yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Carl, di mana dia adalah seorang yang sangat tertutup, sehingga dia akan selalu berkata tidak kepada setiap ajakan teman-temannya ataupun orang lain. Kemudian dalam film ini dia bertemu seorang teman lama, yang dimana temannya ini adalah mengajak dia untuk mengikuti sebuah seminar, dan dimana dalam seminar tersebut akan menuntut setiap peserta untuk selalu mengatakan ya dalam setiap kesempatan. Dan mulai saat itu kehidupan si Carl ini berubah. Film ini dimulai ketika seorang pria bernama Carl terus-menerus menolak telepon dari temannya yang bernama Peter. Akhirnya tanpa sengaja Carl menerima telepon dari temannya itu dan mengatakan bahwa dirinya sedang ada di apartemennya. Padahal dia sedang berada dalam sebuah toko yang untuk persewaan film. Dan dia terus membohongi temannya bahwa dia itu sedang berada di apartemennya. Carl juga mengatakan dirinya sangat sibuk saat Peter mengajaknya untuk bertemu. Tetapi ternyata si Peter ini sedang berada di depan toko dan dia melihat Carl sedang mengantri untuk membeli sebuah film. Singkat cerita, Peter berhasil mengajak Carl untuk bertemu bersama teman-temannya dalam sebuah bar. Di sana sudah ada Rooney, temannya Peter dan Carl, dan juga Lucy, pacarnya si Peter. Sebenarnya, maksud Peter untuk mengajak temannya ini bertemu adalah dia ingin memberitahu bahwa dia sama Lucy ini sudah mau menikah, teman-teman, dan akan mengadakan pesta pertunangan beberapa hari kemudian. Nah, di bar tersebut, Carl tidak sengaja melihat mantan istrinya bernama Stephanie sedang bersama pria lain. Dan pada saat Carl ingin pulang, dia menjadi salah tingkah karena melihat mantan istrinya bersama pria lain. Keesokan harinya, tetangga Carl yang bernama Tilly menawarkan sedikit sarapan dengannya. Namun dia mengatakan tidak dan beralasan bahwa ia sudah telat untuk pergi ke kantor. Di luar rumah, dia pun menolak brosur menonton konser dari seorang pria ketika ia sedang membeli kopi.
Bahkan ketika ia di kantor, seorang pria bernama Norman, yang itu temannya sekaligus atasan dia, mengajak dia untuk berpesta kostum di rumahnya. Tapi lagi-lagi karena si Scar ini adalah orang yang sangat tertutup, ia terus mencari sejuta alasan untuk dapat menolak ajakan tersebut. Begitu juga dalam pekerjaannya sebagai seorang kredit, dia banyak menolak permintaan ajuan kredit dari orang-orang. Pada waktu jam istirahat, Carl tidak sengaja bertemu dengan teman-temannya yang bernama Nick. Nick sedikit bercerita bahwa ia telah melakukan banyak hal setelah ia mengikuti sebuah seminar. Nick juga memasak Carl untuk ikut dalam seminar tersebut. Dia melihat Carl sangat menyedihkan. Setelah pulang dari kantor, Carl melakukan hal-hal yang biasa yang dilakukan lagi, yaitu menonton film. Lalu, Peter datang ke rumahnya dengan perasaan sangat marah karena Carl tidak bisa menghadiri acara pertunangannya. Akhirnya Peter pun pergi dan meninggalkan temannya yang selalu mencari alasan untuk mencari kebenaran dalam setiap perilakunya. Gak lama kemudian Peter dan Rooney datang ke rumah Carl. Tapi di sana mereka melihat Carl sedang mati menggenaskan. Yang sebenarnya ini hanyalah mimpi buruk dari si Carl. Carl yang masih ketakutan tiba-tiba melihat brosur seminar yang diberikan oleh Nick. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti seminar tersebut. Di sini Nick terlihat meyakinkan Carl bahwa hidupnya akan berubah ketika ia mengikuti pencerahan dari moderator yang bernama Terence. Pada pembukaan acara, terlihat Terence sedang melakukan penjelasan ulang bahwa kata yes ini bisa memberikan perubahan ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu ada sisi positifnya. Dan bagi yang mengucapkannya akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, Terence mengundang salah satu orang yang baru mengikuti seminar. Namun dengan cepat, Nick langsung menunjuk si Carl bahwa ia adalah pendatang baru. Kemudian Carl kelihatan sangat gugup. Tetapi karena Carl terus menolak untuk maju ke atas panggung, akhirnya Terence berlari ke arah Carl. Di sini Terence bisa mengetahui bahwa si Carl menjalani hidup yang sangat monoton, sehingga ia tidak mempunyai teman ataupun seorang pacar. Terence pun mengajak si Carl untuk membuat satu kesepakatan di mana dia harus mengatakan yes pada setiap kesempatan yang datang. Dan apabila Carl melanggar, maka seketika kehidupan Carl akan menjadi tidak beres. Akhirnya, Carl yang merasa termotivasi setuju dengan kesepakatan tersebut. Ketika mereka pulang, seorang tunawisma menghampiri Carl, dan tunawisma ini meminta tolong kepada Carl untuk mengantarkan dia di suatu tempat. Nick pun berbalik dan meyakinkan Carl bahwa dia harus mengatakan ya. Singkat cerita, ketika sampai di tempat tujuan, si tunawisma ini pun makin menjadi-jadi dan meminta uang kepada Carl. Namun, Carl yang sudah berjanji mengatakan ya, dia akan memberikan uang tersebut kepada tunawisma. Namun ketika si Carl pergi dari tempat tersebut dan dia ingin pulang, tiba-tiba mobilnya mati karena kehabisan bensin. Akhirnya Carl mengoceh atas peristiwa yang ia alami, bahkan ia baru saja berbuat baik. Akhirnya dia berjalan kaki menuju pom bensin dengan membawa satu jergen. Di pom bensin tersebut, Carl secara tidak sengaja bertemu wanita cantik yang bernama Allison. Dan singkat cerita, Carl pun bercerita tentang musibah yang ia alami. Allison pun dengan baik hati ingin mengantarkan Carl kembali kepada mobilnya. Keesokan harinya, Carl menyadari bahwa kata yes membawa hidupnya ke yang lebih baik. Dan Carl pun memulai harinya untuk bekerja di kantor dan berusaha mengatakan yes terhadap setiap kesempatan yang ada. Keesokan harinya, Carl pun mendapat undangan pesta kostum dari Norman, dan kali ini Carl menerima undangan tersebut. Carl juga menambah aktivitasnya di luar rumah seperti mengikuti les bermain gitar, dan juga ia belajar cara menerbangkan pesawat. Dan masih banyak lagi aktivitas di luar rumah yang dikerjakan oleh Carl sampai kepada membagi-bagikan makanan.
Dan Carl juga mau menerima sebuah brosur untuk menonton konser dari seorang pria yang selama ini sering dia tolak. Pada malam harinya, Carl mengunjungi sebuah bar tersebut yang ada dalam brosur tersebut. Namun ketika sampai di bar, dia melihat Allison sedang ada di panggung bersama dengan teman-teman band yang tampil untuk menghibur orang-orang. Setelah pertunjukan selesai, Allison pun bertemu dengan Carl, yang dimana Carl berpura-pura tidak melihatnya. Allison pun bercerita kepada Carl bahwa besok pagi dia harus bekerja untuk melatih fotografi sambil berjogging. Dan Allison juga mengajak Carl untuk ikut bergabung bersamanya. Tetapi ketika Carl menyetel alarm untuk masuk bangun pagi, temannya yang bernama Rooney menelpon dia untuk pergi ke bar. Keesokan harinya, Carl yang datang dari berpesta bersama teman-temannya, ia pun langsung mengunjungi Allison dan sangat excited dalam mengikuti kelas Allison, dan kemudian ia langsung berlari sambil memotret memakai ponselnya. Di malam harinya, sesuai janjinya dengan Norman, ia pun datang ke rumah Norman dengan memakai kostum Harry Potter bersama Allison. Di sana mereka berpesta dengan memakan makanan ringan sambil menonton film Harry Potter. Singkat cerita, Carl dan Allison pun mulai dekat dan mereka merencanakan untuk pergi jalan-jalan di suatu tempat. Keesokan paginya, Carl sedang ada di bandara yang tidak sengaja bertemu dengan Stephanie yang sedang bersama pacarnya yang bernama Ted. Carl pun sedikit bercerita kalau ia akan berlibur bersama pacarnya, tapi ia nggak tahu harus kemana. Kemudian Carl menggendong Allison dan mengajaknya untuk memesan 2 tiket yang segera berangkat kemanapun tujuan pesawat berikutnya. Dan akhirnya mereka tiba di Nebraska dan mereka singgah di sebuah museum telepon yang dimana mereka bisa melihat telepon dari zaman-zaman dulu. Kemudian Peter dan yang lainnya sedang menonton pertandingan sepak bola yang sedang diadakan di Nebraska. Kemudian mereka secara tidak sengaja melihat Carl dan Allison berada di sana. Singkat cerita, Carl dan Allison pun ingin pulang ke LA. Ketika mereka berdua sedang di bandara, tiba-tiba 2 agen FBI pun menyamperin mereka dan ingin berbicara kepada mereka berdua. Kedua agen FBI tersebut menjadi curiga kepada Carl karena aktivitas Carl yang selalu memesan tiket secara acak dan sempat juga mengikuti situs pencari jodoh dan juga belajar menerbangkan pesawat. Karena Carl ketakutan, akhirnya dia pun meminta sahabatnya sebagai pengacaranya yaitu Peter untuk datang ke tempat tersebut. Akhirnya Peter pun datang dan menjelaskan kepada kedua agen FBI tersebut bahwa sebelumnya temannya ini telah mengikuti sebuah seminar yang mengharuskannya mengatakan yes kepada setiap kesempatan yang ada. Allison yang mendengarkan pernyataan Peter pun menjadi kecewa kepada Carl. Karena dia berpikir selama ini Carl secara terpaksa berkata yes kepada setiap ajakan dia. Carl pun berusaha membantah setiap ucapan dari Allison. Namun Allison yang tidak mau mendengarkannya lagi kemudian pergi meninggalkan dia. Sejak kejadian tersebut, Carl pun terlihat murung menjalani hari-harinya, ditambah si Allison sudah tidak mau mengangkat telepon darinya. Sejak kejadian tersebut, Carl pun berpikir bahwa ada sesuatu hal yang membuat dia salah sehingga dia ketimpa kejadian yang kurang baik ini. Pada suatu ketika, Carl pun muncul di mobil Terence yang membuat Terence kaget sampai mereka berdua kecelakaan dan masuk rumah sakit. Sebenarnya,
Carl ingin bertemu dengan Terence karena dia ingin meminta Terence untuk menghapus kesepakatan mereka yang sudah kesepakatin berdua. Karena semenjak ia melakukan kesepakatan tersebut, ketika ia mengatakan tidak, ia akan selalu ketimpa hal yang aneh. Lalu Terence menjelaskan bahwa perjanjian tersebut hanyalah gertakan. Kata yes seharusnya digunakan untuk memulai membuka diri kepada orang. Dan setelahnya keputusan apapun harus berdasarkan hati kita masing-masing yang ingin setuju ataupun menolak sesuatu. Karena ucapan Terence tersebut, Carl pun langsung kabur dari kamarnya dan tidak sengaja bertemu dengan Lee yang bekerja sebagai perawat di sana. Kemudian ia meminjam motor Lee dan mau ketemu dengan Allison. Carl pun langsung bergegas untuk ketemu Allison di kelas jogging. Kemudian ketika mereka ketemu, Carl pun menjelaskan bahwa dia telah salah mengartikan perjanjiannya dengan Terence. Dan dia pun bercerita berkat perjanjian itu dia bisa bertemu dengan Allison. Dan akhirnya setelah Allison mendengar penjelasan dari Carl, akhirnya mereka berdua pun berbaikan kembali. Beberapa hari setelah itu, Carl dan teman-temannya pun terlihat sedang membagikan pakaian bekas kepada tunawisma, yang dimana pakaian tersebut dia dapat dari anggota-anggota seminar Terence. Yang dimana anggota-anggota Terence pun kelihatan semua sedang telanjang ketika mengikuti seminar pada saat itu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menonton video saya dari video pertama sampai yang kedua ini. Dan thank you.